Misalnya amit-amit udah terlanjur nih jadi stroberi, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita jadikan jus stroberinya? Atau mungkin stroberinya kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat? Mungkin boleh coba dijawab dari kedua panelis kita, saya persilahkan. Pastinya tidak ada kata terlambat gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Kondisi apapun ketika toh ternyata sudah terlanjur nih terbentuk strawberry generation. Apa nih yang harus kita lakukan? Ya, bangun komunikasi yang intim. Yuk kita ambil lagi hati anak kita yang selama ini mungkin sudah terhilang dengan dunia sendiri yang kreatif gitu ya. Kadangkala memang kita kan karena sibuk, kemudian kita memberikan apa ya, kompensasinya apapun yang diminta anak kita berikan. Itu salah satu ciri strawberry generasi juga begitu. Minta apa kita kasih, makanya kemudian memanjakan dengan kemewahan sebagai kompensasi orang tua karena kita nggak punya waktu. Nah sekarang mari kita udah sadar itu, nanti anak kita semakin terjerumus dengan dunia mereka, dengan kerapuhan mereka, kita nggak ada lain. Pertama, yuk bangun keintiman untuk komunikasi, untuk mengambil hati lagi anak kita. Nah memang berbicara masalah keintiman ini, keintiman yang utama memang dengan Tuhan. Ya, keintiman dengan Tuhan itu akan membuat kita lebih mudah juga intim dengan orang-orang terdekat kita, baik dengan pasangan maupun anak-anak kita. Ya, coba lihat kesenangan anak kita apa, passionnya apa. Di situ kita masuk. Misalnya, oh kita bicara di Lombok nih ada balap gitu ya, ada balap mobil, Formula One atau apalah, atau ada sepak bola nih Persija lawan Persita atau mana. Nah kalau anak kita passionnya di situ, kita nimbrung di situ. Atau gamenya apa yang sedang menarik, ajari papa dong, ajari mama, kita ikut masuk dalam dunia anak kita. Cara mengambil hati anak kita begitu. Bukan dengan memerintah, menyuruh, nanyain tugas-tugasnya, bukan. Ketika sudah klik komunikasinya, kita baru kemudian memberikan banyak nilai-nilai kekekalan itu. Orang hidup tuh harus punya daya juang. Kemarin kamu gagal, nggak apa-apa. Dipuji, tetapi ada alasannya. Ya, pasti nanti kamu berhasil dulu. Mama papa itu ya, waktu masih muda misalnya, bukan berarti kita memaksakan anak seperti kita dulu, oh bukan. Zamannya wes beda. Zamannya sudah beda, nggak bisa. Hanya nilai-nilai daya juang kekekalan, nilai-nilai yang pantang menyerah, bahwa kalah, bahwa menderita, bahwa gagal itu sesuatu yang wajar. Kita harus omongin. Sehingga anak-anak ini nggak rapuh. Tetapi sekali lagi di situ adalah iman sekali lagi. Iman ini yang akan mengalahkan godaan dunia, merusak gambar diri anak kita. Kadang kan begitu ya, strawberry generation itu kalau sudah kayaknya nggak ada jalan keluar, saya gagal, saya kalah, saya nggak bisa dibanggakan, apalah artinya saya. Makanya maaf, banyak yang kemudian juga bunuh diri, banyak kemudian yang kemudian lari ke seks bebas, pornografi, ke minum-minuman, karena kita nggak hadir. Kalau kita berbicara bagaimana menolongnya, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang yang memang dibutuhkan anak kita, ayo hadir, sungguh-sungguh hadir. Ya waktu kita, artinya kalau punya kesibukan ya dikurangi. Ya hati kita, artinya yuk ngobrol dari hati ke hati, passionnya anak kita apa, yang dibutuhkan apa yang perlu mama bantu, kamu pinginnya apa yang nggak bisa dan papa ingin tolong, sambil doa. Itu gampangannya seperti itu kira-kira. Ya, selain jangan memanjakan dengan kemewahan dan jangan mengkerdilkan anak dengan selalu membantu. Itu kalau mau menolong dari titik saya ya, dari persepsi saya. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kadang yang anak-anak butuhkan itu bukan suatu apresiasi berupa materi ataupun mungkin kadang sebuah pujian sederhana gitu ya atas yang kita lakukan atau quality time gitu ya, jauh lebih berharga. Ya. Kalau saya boleh sharing sedikit pengalaman saya pribadi pun, dibandingkan saya dikasih suatu barang, saya lebih senang kalau saya pakai quality time bersama keluarga saya. Kadang kita ngobrol di ruang tamu, bercanda-bercanda, itu udah merupakan suatu hal yang lebih membawa kesenangan pribadi ketimbang daripada saya dibeliin iPad gitu ya. iPad terbaru, mahal, tapi nggak ada gitu teman mainnya.
ya jadinya saya jadi kayak boring sendiri. Dan Itu berarti bahasa cinta Dokter Marcelina waktu berkualitas, quality time. iya, love language saya Ulang tahun ya nggak itu dikasih pun nggak apa-apa, saat diajak jalan-jalan makan ya. Kita harus Iya, mengerti kan? orang tua untuk bahasa cinta anak. Ini penting sekali ya. Ya, love language itu kan macam-macam ya. Kalau orang tua saya itu salah satu love language-nya selain quality time adalah words of affirmation. Jadi Ya. memang ada periode kadang saya down gitu ya. Memang kata-katanya bukan kata-kata mutiara gitu selalu, tapi selalu comforting gitu ya, memberikan suatu kenyamanan gitu, dan tapi bukan sesuatu kenyamanan yang semu sifatnya ya. Jadinya mereka nggak bohong juga, realistis tetap. Kita harus tetap bertemu gitu sama kenyataan. Karena kalau kita bisa diiming-iming, nggak apa-apa. Nanti yang ada kita jadi terlena gitu. Nanti malah jadi strawberry generation gitu ya. Dan memang sebenarnya alasan banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, memang kalau saya lihat salah satu stresor yang paling berpengaruh itu stresor dari keluarga ya Bu ya. Ya. Orang terdekat, pasti keluarga itu sangat pengaruh pola asuhnya. Pola asuh kan macam-macam ya. Ada otoriter, ada memanjakan, ada masa bodoh, ada yang demokratis. Yang demokratis ini yang terbaik. Kita ada tuntutan, kita mendukung dengan cinta kasih. Kalau otoriter itu tanpa kasih. Ya, tuh. Sangat mempengaruhi. Betul sekali ya. Jadi memang orang terdekat nih kadang yang mempengaruhi karakteristik kita, gimana nanti outcomes-nya seseorang juga gitu ya. Baik.